Oke, balik lagi di video kali ini akan nge-review buku. Dan buku itu adalah dari buku yang booming banget di Korea maupun di internasional ya, karena kan udah ditranslate ke berbagai bahasa. Buku itu adalah Kim Ji-young, lahir tahun 1982, ditulis oleh Cho Nam-jo. Jadi setahu aku ya, buku ini tuh di Korea itu terbitnya 2016. Terus kayaknya booming kan. Nah, terus akhirnya jadi ditranslate ke beberapa bahasa. Biasa kan kalau misalnya buku seperti itu tuh dia akan ditranslate ke banyak bahasa dan akan jadi ya, booming secara internasional. Pertama kali sebelum ngomongin soal buku ini lebih dalam, ceritanya seperti apa dan lain sebagainya, tahu buku ini tuh bukan karena apa ya, kayak ke toko buku kemudian dapat bukunya ini atau lihat-lihat di Goodreads atau apapun, enggak, tapi tahu dari salah satu booktuber yang aku tonton di YouTube. Itu dia baca buku yang direkomendasi oleh Namjoonnya BTS. Nah, ini salah satu buku yang direkomendasiin sama si Namjoon. Dan cerita singkatnya itu kan tentang kesetaraan gender. Dan bikin kita jadi lebih tahu di Korea Selatan itu seperti apa sih gitu kan pada masa itu. Dan akhirnya karena tertarik juga, kemudian lihat ratingnya di Goodreads yang bagus, kemudian akhirnya yaudahlah, kayaknya nggak ada salahnya baca. Terus ketika selesai baca ini, kesan pertama yang didapat ya saya sendiri itu tuh langsung, oh ternyata jadi cewek di Korea tuh kayak gitu ya, nggak semudah itu. Dulu kan kayak mungkin sampai sekarang banyak orang yang mikir kayak, oh enak ya lahir di Korea, kalau operasi plastik itu mudah, atau beli skincare itu banyak yang bagus dan lain sebagainya. Karena sekarang kan produk-produk Korea itu dijual secara online, kemudian bisa ada nama istilahnya apa, temen saya tuh beli jadi kayak apa, sharing jar ya, semacam seperti itu. Jadi nggak beli satu full, tapi dia beli sedikit karena nyoba dulu cocok di kulitnya atau enggak. Karena memang kalau satu botol kayak gitu tuh katanya mahal banget ya. Dulu mikirnya seperti itu, kayak ya jadi cewek di Korea enggak, maksudnya bukan menyusahkan, tapi malah cenderung menyenangkan. Tapi setelah baca ini, dan ini beberapa footnotes yang ditemukan ini ya, jadi kayak ada suatu keterangan apa gitu tuh, ada footnotesnya, dan itu memang diambil dari statistika yang real ya. Ini ceritanya fiksi, satu yang perlu tahu dulu, ini fiksi, tapi Ji-young ini menggambarkan mungkin semua wanita di Korea Selatan. Dan karena dibungkusnya dengan rapi dan berdasarkan fakta yang ada, jadi kita tuh berasa kayak enggak membaca fiksi, tapi merasa kayak baca biografi seseorang. Apalagi kan ini penulisannya modelnya kayak narasi, percakapan itu cuma berlangsung dikit. Jadi seperti kayak, oh tahun segini tuh begini. Jadi ini kan kalau melihat daftar isinya itu singkat banget. Jadi cuma musim gugur 2015 bab 1, bab 2 nya itu 1982 sampai 1994. Jadi nyeritain dari lahirnya tuh kayak gimana sih, keluarganya Ji-young tuh kayak gimana, bla bla bla. Kemudian ada 1995 sampai 2000, masa dia sekolah, masa dia kuliah. Kemudian ada 2001 sampai 2011 bab 4, itu tuh isinya tentang ketika dia kuliah, dia mencari kerja dan lain sebagainya. Kemudian 2012-2015 ketika dia nikah, punya anak dan lain sebagainya. Kemudian 2016 itu saat terbarunya Ji-young itu keadaannya gimana. Terus ada kata penulis, kemudian ada kayak semacam kayak esai singkat gitu, Kim Ji-young milik kita semua, ditulis oleh Kim Go Yeon-ju, sarjana kajian perempuan. Jadi kalau baca bab-bab di Ji-young ini, itu kan narasi.
Jadi kayak kita baca biografinya seseorang, mungkin kita rada roaming, ini gimana sih, kemudian di bab akhir pun juga kayak ini sebenarnya gimana, endingnya gimana. Nah di bab paling terakhir yang kajian sarjana perempuan itu tadi, itu lebih bikin kita tuh untuk melek gitu, untuk melihat oh Ji Young tuh seperti ini loh, oh maksudnya penulis tuh menulis seperti ini ya. Kebetulan Cho Nam Jo ini dia kan cewek ya, terlahir sebagai cewek di Korea, tapi dia lahirnya 1978 di Seoul. Nah dia itu sekarang, oh dia sebelumnya itu bekerja 10 tahun sebagai penulis program TV terkait isu-isu terkini. Jadi makanya kenapa Ji Young ini bisa dikemas secara rapi, karena memang dia itu tuh, karena pekerjaan dia 10 tahun itu menanggapi isu-isu terkini, jadinya kayak bisa dikemas bagus banget gitu loh. Terus ada filmnya juga di YouTube, coba tulisnya tapi Kim Ji Young pakai Y gitu, nanti tuh akan muncul filmnya, itu bisa ditonton di YouTube kalau nggak salah 2 jam. Saya sendiri belum nonton karena kalau udah baca buku tuh kalau menonton film tuh malas, walaupun kata teman saya itu kayak oh itu yang main ini kok si siapa itu pokoknya cowoknya, terus emang kenapa, kan aku nggak tahu gitu kan, itu tuh siapa, dia bilang itu semacam kayak Reza Rahadian versi Korea gitu kan. Oh berarti kan maksudnya aktor kawakan gitu kan, tapi sepertinya enggak, karena baca bukunya ini apa ya, lebih dalam sih, karena benar-benar bisa mengimajinasikan seperti apa sih Ji Young. Aku nggak mengimajinasikan Ji Young seperti apa secara fisikly, tapi mengimajinasikan bagaimana kehidupan dia gitu loh, diperlakukan seperti itu dari dia kecil ketika di lingkungan keluarga, karena itu kan lingkungan pertama kita lahir, kemudian sekolah, kemudian bekerja, kemudian sampai akhirnya dia menikah, dan rasanya kayak gimana. Jadi bikin kita melek sih, lebih menghargai mungkin kali ya, lebih tepatnya, untuk kita nggak mandang sebelah mata gitu loh, kayak oh cewek-cewek di Korea begini gitu. Mungkin mengubah pandangan ya, saya nggak terlalu seneng Korea-Koreaan, nggak mengikuti Korea, maksudnya bukan anti juga, nggak sama sekali, maksudnya I'm open, nyatanya dibaca buku ini kan gitu. Tapi sudut pandang saya dulu sejujurnya seperti itu, kayak oh jadi perempuan di Korea itu tuh mungkin enak kali ya gitu loh, dibandingkan kayak di Indonesia. Maksudnya sekarang skincare seperti itu kebutuhannya, berasa kayak kebutuhan primer bagi seorang wanita. Terus baca buku ini langsung berubah gitu loh, oh ternyata nggak semudah itu ya jadi seorang wanita di Korea gitu kan. Dan ini wajib banget dibaca, nggak cuman sama cewek ya, tapi juga cowok, semua kalangan lah, untuk benar-benar ngelihat seperti apa sih kayak gitu perjuangannya. Di sini kan ada juga menceritakan Ji Young mengalami depresi. Ini nggak bermaksud spoiler ya, mengalami depresi, kemudian kayak depresi pasca lahiran, mungkin bukan seperti baby blues, tapi lebih kayak ya mungkin karena shock kehidupan ya sebelum menikah. Kan kalau dari sebelum menikah lajang terus menikah itu perubahannya nggak terlalu signifikan banget gitu kan, tapi ketika sudah punya anak itu kan kehidupan berbeda banget. Nah mungkin ya teman-teman yang kebetulan lihat ini kemudian mungkin sehabis melahirkan dan rasanya kayak perubahan besar itu kayak nggak siap kayak gitu, mungkin ada kalanya baca ini. Sebenarnya nggak ngarap pun sih untuk baca ini gitu loh, karena memang, tapi mungkin bisa mencerminkan sih, memang benar ini Kim Ji Young itu milik kita semua, dan ini tuh adalah, dia tuh merupakan gambaran dari semua wanita, nggak cuma di Korea tapi mungkin di seluruh dunia gitu loh. Jadi kita baca ini tuh jadi lebih memahami oke gimana sih, nggak cuma jadi perempuan di Korea tapi juga jadi seorang perempuan tuh apa sih gitu loh. Nggak segampang laki-laki, karena perempuan kan harus melahirkan, dia harus jadi istri, dia harus jadi ibu, jadi kayak dia tuh harus melingkupi banyak hal. Sedangkan kalau cowok mayoritas di dunia itu kan jarang yang jadi bapak rumah tangga, tapi dia cuma bekerja kemudian kayak mencukupi ya, dia tanggung jawabnya dia yang besar, tapi tugas yang banyak itu kan dilakukan oleh seorang wanita gitu kan, sebagai ibu maupun sebagai istri. Jadi buat teman-teman yang seneng buku yang cenderung feminisme, kemudian yang tentang kesetaraan gender, kemudian lebih memahami perempuan seperti apa, ini buku yang tepat. Dan aku suka gaya nulisnya sih,
karena mungkin aku nggak terlalu suka yang menye-menye, nggak terlalu suka yang kayak dibuat ribet kayak gitu. Jadinya baca Kim Ji Young ini tuh menyenangkan, kayak baca buku biografinya seorang terkenal gitu. Padahal ini kan sebenarnya fiksi, tapi karena fiksi yang dan datanya itu tuh diambil dari data yang real, maksudnya data kayak salah satu fakta ini contohnya bukan data Kim Ji Young beneran ada ya, tapi data dimana sebentar ada pesawat lewat. Oke, iklan. Tapi data dimana kayak perbedaan gaji. Jadi contohnya seperti misal cowok itu tuh gajinya 1 juta, tapi cewek itu tuh 600.000. Padahal itu mereka itu masuknya sama, mereka satu angkatan, satu tim. Pokoknya posisi mereka sama, tapi gaji cowok tuh lebih di atas daripada gaji cewek. Dan itu data statistik kalau nggak salah ya, dari tahun 2014. Jadi di bawahnya itu tuh di footnote-nya itu tuh mendukung pernyataan yang dia tulis di situ. Tapi untuk kisah Kim Ji Young sendiri kan fiksi, tapi data. Jadi penulis tuh nggak sekedar ngomong ya gajinya cowok tuh lebih tinggi, tapi dia memang memberikan data juga untuk melihat ini loh, data dari ini tuh menunjukkan seperti ini. Jadi aku ngomong ini tuh bagian ini tuh mungkin nggak fiksi tapi non fiksi secara real. Jadi buat kita lebih ngerti lah. Jadi buat teman-teman yang kayak pengen itu tadi, feminisme, seneng feminisme, kemudian kayak ingin mengerti cewek lebih lanjut dan lain sebagainya, baca buku ini. Nggak cuma cewek ya, tapi juga cowok sepertinya wajib baca buku ini, karena emang buku ini benar-benar membuka mata sih ya. Mungkin nggak mengubah diri kita, karena ini bukan buku self improvement, tapi mungkin menambah perspektif baru dalam hidup kita. Dan membaca itu kan jendela dunia, buku itu adalah jendela dunia. Makanya kalau kita membaca ini, kita tuh membuka mata pikiran untuk sesuatu yang sebelumnya nggak pernah kita dapat. Jadi kalau baca apapun atau dalam hal apapun, ketika kita pelajari sesuatu, jadilah gelas kosong. Jadi biar kita diisi gitu. Itu aja sih yang bisa disampaikan untuk buku ini, buku Kim Ji Young ini. Mungkin saya bacain sinopsisnya ya, mungkin bisa bikin tertarik sebelum saya tutup video ini. Kim Ji Young adalah anak perempuan yang terlahir dalam keluarga yang mengharapkan anak laki-laki, yang menjadi bulan-bulanan para guru pria di sekolah, dan yang disalahkan ayahnya ketika ia diganggu anak laki-laki dalam perjalanan pulang dari sekolah di malam hari. Kim Ji Young adalah mahasiswi yang tidak pernah direkomendasikan dosen untuk pekerjaan magang di perusahaan ternama, karyawan teladan yang tidak pernah mendapatkan promosi, dan istri yang melepaskan karir serta kebebasannya demi mengasuh anak. Kim Ji Young mulai bertingkatan. Kim Ji Young mulai mengalami depresi. Kim Ji Young adalah sosok manusia yang memiliki jati dirinya sendiri. Namun, Kim Ji Young adalah bagian dari semua perempuan di dunia. Oke, jadi selamat mencari Kim Ji Young dan selamat membacanya jika memang tertarik. Sampai jumpa di video berikutnya.